Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Kali ini Mimin akan ngelanjutin series The Last of Us episode 4. Episode kemarin bercerita tentang kisah kekeluargaan Bill dan Frank. Juga Joel dan Ellie yang berhasil menemukan kendaraan dan perbekalan dari Bill untuk menuju Wyoming. Karena Mimin sangat penasaran menceritakan petualangan Joel dan Ellie di episode 4 ini, langsung aja kita mulai. Selamat datang di Glow Film. Di awal series diperlihatkan Ellie yang sedang mencoba mengoperasikan senjata yang dibawanya dari rumah Bill. Dengan kekanak-kanakan, dia memperagakan gerakan menembak bak bocil koboi yang bergaya di depan kaca. Dan dia keluar dengan menemui Joel yang berada di luar. Ternyata mereka berada di sebuah tempat untuk mengambil persediaan bahan bakar pada mobil, dengan Joel yang sedang meniup selang untuk mengeluarkan bensin yang ada di dalam mobil yang terparkir di sana. Joel yang ahli memanfaatkan tekanan udara untuk mengeluarkan bensin itu. Ellie memuji dan menanyakan kemana tujuan kita selanjutnya. Seakan bimbang, Joel pun menjawab jika kita tidak punya tempat lagi untuk singgah. Dan Joel melarang Ellie untuk tidak sembrono dan tidak berkeliaran di wilayah ini. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Ellie yang sudah nampak akrab dengan Joel memberikan sebuah kaset Hank Williams dan menanyakan majalah pria dewasa yang di beberapa halamannya telah tertempel sesuatu. Dan Joel pun nampak bingung untuk menjelaskannya. Ellie pun tersenyum, seakan Ellie tahu apa yang terjadi pada majalah itu. Di perjalanan, nampak kondisi jalanan yang jauh dari kehidupan, melewati jembatan, dan sampai saat ketika Ellie melihat beberapa kawanan hewan. Ellie merasa jika mereka telah berada di wilayah yang aman. Lanjut mereka pun menepi untuk bermalam di tepi hutan. Dan dengan lahap, mereka menyantap makanan di sore itu. Di saat malam hari, mereka pun bersiap untuk bermalam dengan tidur menggunakan sleeping bag. Di malam itu, Joel yang merasa bertanggung jawab dengan Ellie, yang nampak siaga dan berjaga di malam itu. Dan di pagi harinya, Ellie yang bangun dari tidurnya, dia memeriksa air yang sedang dipanaskan Joel. Ternyata Joel telah membuat kopi dan Ellie tidak suka dengan aroma dari kopi itu. Lanjut mereka melanjutkan perjalanan. Di jalan, mereka berdiskusi tentang rute yang akan mereka tempuh. Ellie memberi kesimpulan jika mereka harus terus menuju barat dengan mengikuti peta ini. Dan Ellie menanyakan tentang nama adik dari Joel. Dan ia mengetahui jika nama adik Joel adalah Tommy. Joel pun bercerita tentang Tommy yang bermimpi menjadi pahlawan. Setelah SMA, dia melanjutkan berkarir di Angkatan Darat. Dan beberapa bulan setelah dia bekerja, Tommy dikirim ke Desert Storm untuk mengikuti perang. Tommy akhirnya merasa jika menjadi tentara itu tidak akan membuatnya menjadi pahlawan. Dan di saat 12 tahun kemudian, wabah itu terjadi. Joel dan Tommy menuju Boston. Dan di sana Joel bertemu dengan Tess. Tapi saat bertemu dengan Marlene, Tommy bergabung dengan Firefly sebagai sukarelawan. Dan kini Tommy keluar dari Firefly. Dan Joel takut jika Tommy larut dalam kesendiriannya. Joel berencana untuk menemui adiknya itu. Dan di saat tiba di suatu terowongan dan melihat terowongan yang ada di segel, lanjut mereka menghindari rute terowongan itu. Joel pun memutar kemudi untuk mencari jalan lain. Lalu dia memasuki sebuah kota mati untuk memastikan kota tersebut telah aman.
Di sana juga nampak tulang belulang manusia yang telah dibakar oleh warga sekitar. Mereka memutari daerah tersebut, berharap menemukan jalan keluar. Lanjut, mereka menemukan wilayah ini bekas wilayah zona karantina di utara sektor 7. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seorang pria yang meminta tolong dengan bersimbah darah di sekitaran perut. Lalu Joel segera menginjak tuas pedal gas untuk melarikan diri. Tapi Joel tak sengaja melindas perangkap paku yang ada di sana. Lalu akhirnya dia menabrak sebuah tempat dan itu membuat mobil mereka berhenti. Joel yang terus ditembaki oleh segerombolan orang itu. Lalu Joel melawan geng itu dengan sebuah pistol. Dan dirasa tak aman, Joel pun segera menyuruh Ellie untuk bersembunyi ke dalam ruangan lain. Lalu ketegangan mereka masih berlanjut. Dengan peluru Joel yang berhasil mengenai salah satu anggota mereka, yang membuat mereka marah. Lanjut, orang lain menghampiri dengan menembak membabi buta. Dirasa Ellie tidak aman, Joel segera menembak orang tersebut. Lalu datang anggota lain yang bertarung dengan Joel. Di saat Ellie tahu Joel di kondisi yang terdesak, dengan pistol yang dibawanya, Ellie mendekati orang itu. Lalu Ellie menembak kaki orang itu untuk menyelamatkan Joel. Seketika, orang itu merintih kesakitan dan meminta untuk membiarkan dia hidup. Takut melakukan kesalahan dengan membiarkan dia hidup, Joel pun menyuruh Ellie untuk menjauh. Ellie yang sedang bersedih akan keputusannya menembak orang itu. Dan Joel lantas membunuh orang itu dengan sebilah pisau. Lanjut, mereka melarikan diri dari tempat itu untuk bersembunyi. Di tempat lain, terdapat wanita yang bernama Kathleen, yang merupakan ketua dari kelompok Hunters. Dia bersama tahanan seorang dokter yang sedang diikat di rantai. Lalu Kathleen bertanya beberapa daftar orang yang dia cari. Dan di saat Kathleen bertanya keberadaan Henry kepada dokter itu pun mengelak dengan menjawab Fedra yang mengancam dokter itu tempo lalu. Karena curiga dengan dokter, membuat Kathleen mengancam dokter itu dengan sebuah pistol. Lalu konsentrasi Kathleen terganggu. Dengan mendengar peringatan waspada di luar, segera Kathleen pergi untuk mengeceknya. Setibanya di luar, Kathleen shock karena melihat 3 orang anggotanya tewas terbujur kaku di hadapannya. Mengetahui jika ada penyusup yang masuk di wilayah mereka, membuat Kathleen menyuruh semua pasukan hunter untuk siaga dan mencari penyusup itu dan menyuruh pasukannya untuk membunuh mereka. Dirasa dokter itu tidak berguna lagi, Kathleen segera masuk dan membunuh dokter itu dengan keji. Ternyata, di balik ruangan, Joel dan Ellie tahu jika mereka semua bukan merupakan anggota dari Fedra. Mengetahui jika mereka diburu oleh kelompok itu, Joel mempersiapkan kondisi terburuk dengan mengajari Ellie menggunakan pistol untuk berjaga-jaga. Dirasa kurang aman berada di tempat itu, Joel dan Ellie bergegas pergi dan masuk di salah satu gedung bertingkat untuk bersembunyi. Dan di tempat lain, Kathleen menemui salah satu anggotanya untuk memasuki sebuah ruangan tersembunyi. Yang di sana terdapat gambar seorang anak. Lalu mereka pindah ke ruangan lain. Dan tidak jauh dari situ, tempat itu terisolasi dan sangat dirahasiakan oleh mereka. Dan setibanya mereka di ruangan itu, tiba-tiba
terlihat tanah yang bergerak di hadapan mereka. Sontak membuat mereka panik dan segera pergi meninggalkan ruangan itu. Dan di saat Ellie dan Joel mencari tempat persembunyian, Joel menyadari jika saat ini mereka berada di Wyoming. Dan setibanya Ellie dan Joel di dalam gedung itu, mereka memasuki salah satu ruangan dan beristirahat. Dan tidak lupa Joel menyebar pecahan kaca untuk mewaspadai orang yang masuk ke dalam ruangan mereka. Dan saat ingin tidur, terlihat Ellie dan Joel yang tampak cair. Mereka terlihat sudah dekat dan tertawa bersama-sama. Dan di saat mereka tertidur, tiba-tiba Ellie membangunkan Joel dan mengetahui jika ada penyusup yang masuk ke ruangan mereka dengan menodongkan senjata. Ternyata salah satu dari bocah itu adalah Sam dan kakaknya Henry. Dengan Sam yang mengisyaratkan Joel agar tidak melawan, dan serial The Last of Us episode 4 pun berakhir. Well, gimana nih episode keempat? Semakin terarah dan jelas kan alur cerita di episode 4 ini. Terlihat juga Sam yang merupakan adik dari Henry. Mereka berdua adalah survival dari wilayah ini. Dan di episode ini juga diperlihatkan sesosok makhluk yang bersembunyi di dalam tanah. Sepertinya sesosok makhluk itu adalah fase infected di level 3 atau 4. Yang lebih sadis dan kuat tentunya. Semakin seru untuk episode-episode selanjutnya. Bagaimana petualangan Ellie dan Joel berikutnya? Bagaimana pendapat kalian untuk The Last of Us episode 4 ini? Tetap pantengin Clue Film ya. Saya Ego. Tahu kan mesti ngapain? Hehe. Terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Muchas gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye teman-teman.